Pandawa itu mempunyai karakter berbeda-beda, tapi sebetulnya menjadi suatu sistem. Sistem. Jadi kalau Pak Cokro Aminoto itu menerjemahkan Ratu Adil, itu ternyata bukan manusia atau pemimpin suatu bangsa itu ya. Tapi ternyata Cokro Aminoto memberi pemahaman Ratu Adil itu adalah sistem yang eh, di, diharapkan setiap orang yang bisa menjadikan politik dan ekonomi menjadi lebih adil tentunya ya. Cokro Aminoto itu saya kira sudah saya bicarakan di video lain. Sistem, ya, sistem ini Pandawa 5 ini sistem juga. Gitu. Nah inilah tabel ini saya buat Pandawa 5, karena Pancasila juga 5 ya. Ternyata sila-sila ini berdekatan dengan sifat-sifat Satria Pandawa ini. Sila-sila ini, kalau teman-teman mencermati, mudah-mudahan bisa dilihat di layar HP sangat kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa. Jadi strukturnya, struktural fungsional, fungsinya apa, strukturnya bagaimana, gitu ya. Ya itu menjadikan suatu sistem kepemimpinan yang khas ya, Pandawa dalam menghadapi musuhnya gitu ya. Musuhnya itu kan Astina yang jahat. Kalau yang di video yang lalu saya tampilkan piagam Dina, piagam Jakarta dan piagam PBB ya. Itu sebetulnya perangnya itu perang melawan yang batil ya. Antara hak dan yang batil, yaitu eh, penyembah berhala. Penyembah berhala. Berhala yang kita sekarang ini ada berhala kekayaan, berhala barang-barang yang memang hasil modernisasi teknologi yang sangat berguna bagi manusia, bagi masyarakat dunia, jadi komoditi perdagangan. Tapi jelas untuk mendapatkannya melalui persaingan-persaingan seperti dulu persaingan antar suku memperebutkan daerah atau wilayah perburuan seperti ya sampai sekarang seperti itu. Ya, oke. Jadi kebersamaan Pandawa ini nanti di buku saya menghasilkan virus need for peace. Need for peace. Keinginan untuk damai. Kalau virus need for achievement itu persaingan. Siapa kuat dia menang. Siapa rajin pangkal pandai.
siapa hemat pangkal kaya dan lain-lain. Oke, saya kira memang juga positif untuk kemajuan. Tapi jelas cara berpikir Eropa, siapa kuat dia menang inilah sebetulnya justru harus ingat kembali atau memilih ajaran agama yang bagaimana efek negatif dari cara berpikir Eropa, siapa kuat dia menang, itu kan perang, menghasilkan alutsista. Ini presiden kita yang memang kalau sudah sah melalui KPU, itu seorang tentara, alutsistanya. Ya orang takut nanti Pak Prabowo itu akan memanjakan angkatan bersenjata. Uangnya dipakai untuk industrial military kompleks barat sana. Menjual Mirage, menjual F-16, menjual macam-macam. Buat sendiri bisa itu. Pindahnya. Nggak perlu mau perang dengan siapa sekarang kita ya. Dapat senjata itu sudah menang. Kalau Singapura itu 4 Singapura mempunyai skuadron yang besar, ya nggak apa juga. Jadi nggak perang sebetulnya, kita nggak perlu perang besar-besaran, nggak ada. Ya untuk menjaga wilayah itu mungkin negara lain yang masih jahat gitu. Ya, pesawat tempurnya ya perlu juga. Jadi para angkatan bersenjata atau militer ya, tetap harus ada. Tapi nantinya ya dalam rangka perang melawan keserakahan, kemiskinan sebetulnya. Ya ini sekarang sudah ada apa itu tentara dan polisi di desa. Ya. Itu nanti dikembangkan di ya dalam membangun gotong royong itu tadi membantu sebenarnya bukan guru saja. Guru itu ya guru di sekolah, tapi belum tentu bisa menjadi fasilitator di desa. Itu kan ya ini dalam kerangka besar saya ya, dalam kerangka besar membangun kegotong royongan bangsa ya. Nah ini Pendawa Lima ini gotong royong sebenarnya. Contoh kebersamaan 5 bersaudara yang bergotong royong melawan musuh bersama yang jahat. Asina itu jahat. Memang betul-betul licik. Ya. Pandawa sampai ditipu dan lain-lain. Tapi akhirnya menang. Ya, intinya perang itu menjadi senopati. Jadi kalau tiga calon, ini kebetulan tahun 2024 ini 3 calon. Nah di Pandawa Lima ini memang political apa political karakter ya, kepribadian politik itu 3 yaitu Bratasena atau Werkudara, kemudian Arjuna atau Janaka tengah. Bratasena itu liberal, ini di dalam tabel saya ini. Bratasena itu liberal, Arjuna itu nasionalis, dan Yudhistira itu sosialis.
sosialis kalau itu dalam ukuran politik ya. Nah, dua Pandawa yang lain yang kembar ini sebenarnya kembar tapi berbeda sifat. Ya, yang satu apa? Ya ini perasaan perasaan yang lembut ya nanti akan menjiwai itu Satria Nakula. Nakula ini kebersamaan dari Pandawa yang dipentingkan, kerukunan dan values Pandawa, values. Jadi social capital. Nah, Nakula, nah Sadewa ini memang ada kecerdasan. Jadi ini sebetulnya Nakula ini adalah cara berpikir atau filsafat kontemporer dan Sadewa ini filsafat klasik yang rasional, ya, harus dihitung yang pro demokrasi. Demokrasi dihitung ya sekarang ini siapa yang dipilih yang terbanyak ya harus menjadi pemimpin gitu kan. Itu Sadewa. 5 satria ini yang menjadi senopati di lapangan perang di kancah peperangannya, yaitu di pertempuran-pertempuran. Kalau cerita Mahabharata itu perang Bharatayuda, kalau di dunia ya perang dunia gitu ya. Sekarang perang dunianya perang melawan virus sebenarnya. Yang sekarang bersama-sama menghadapi virus bersama-sama dan mendapatkan dampak bersama-sama, yaitu krisis ekonomi. Sekarang mulai terasa, beras mulai naik, harga beras sekarang, dan lain-lain itu akibat seperti tsunami itu kan laut surut itu nggak terasa, tahu-tahu banjir besar di Aceh itu ya. Ini mungkin seperti itu ya. Jadi tsunami COVID-19 itu gempa bumi, tsunami, dan banjir besarnya ya banjir krisis ekonomi. Oke, jadi harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dan harapan pada presiden yang terpilih nanti ya ini usulan dari Padepokan Aja Triaso ya, dari Universitas Erlangga. Ini ya bisa dipertimbangkan lah gitu ya. Karena ini pemikiran bukan ngawur tapi ya pemikiran yang nyeleneh itu mungkin selama ini belum pernah dibuat. Tapi siapa tahu gitu kan. Ini pemikiran panjang. Umur saya 72 tahun dan saya paling enggak sejak kecil bapak saya dalang, ibu saya yang kedua itu sindennya juga, yaitu partner wayang juga. Bapak saya kawan kan punya istri 2, saya dari istri pertama dan istri kedua itu ibu saya itu juga yang ngomong saya juga gitu. Jadi cerita pewayangan ini sejak kecil saya
tersosialisasi dengan cerita pewayangan, ya, bahwa Pandawa itu adalah idola. Bung Karno idolanya Bima, kalau nggak salah. Bung Karno itu idolanya Bima. Bung Karno dalam video saya yang sudah tayang lama itu saya di YouTube ya, Bung Karno Revolusi Kita Tinggal Selangkah, itu judulnya video itu ya. Itu diceritakan senang melihat wayang waktu kecil ya. Karena Bung Karno di Mojokerto, kemudian ya, saya enggak, di Blitar juga masih sekolah juga itu. Di Blitar Bung Karno masih sekolah karena diceritakan ketika pulang ke Blitar, Bung Karno itu mengunjungi temannya di Ulingi, masih SMA. Tapi Gunung Kelut meletus. Antara Blitar dan Wingi itu ada Sungai Lahar namanya. Memang sungai itu langganan lahar Gunung Kelut lewat. Kali lahar kalau orang Jawa, orang Blitar. Nah, Bung Karno kan nggak bisa pulang itu. Ini cerita ya. Karena lahar kan panas, harus ditunggu dinginnya. Jangan dinginnya lahar itu bukan lahar dingin ya. Lahar dingin lain lagi. Lahar yang panas itu lahar yang langsung keluar dari kawah. Itu sangat berbahaya karena kalau di Gunung Merapi, ya ini daerah mertua saya, ini tua saya temannya Mbah Marijan, gitu. Ya satu kecamatan eh, dengan Mbah Marijan itu. Masa 20 kilometer dari puncak, Mbak Marijan 7 kilometer karena memang harus ditugasnya menjaga gunung. Namanya wedus gembel. Jadi wedus gembel ini adalah asap dari lahar panas tadi. Jadi mungkin apa ya? Ya asap mungkin melanda sungai yang airnya itu kemudian, atau asap aja, asap panas ya. Panasnya bisa membakar desa, membakar desa. Jadi Bung Karno ya ketika itu menyeberang, akhirnya berapa hari baru pulang. Nah, ini cerita. Jadi ini kota Blitar ya, kota Blitar yang wayang tadi, bahwa cerita Mahabharata ini memang menjadi cerita yang merakyat gitu. Apalagi kemudian agama Islam menjadi agama kerajaan Nusantara terakhir yang besar, yaitu kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung gitu ya. Dan itu memang Sultan Agung bersahabat dengan banyak sultan-sultan. Makanya di daerah Jogja, Solo itu daerah-daerah ada daengan. Kalau di Surabaya Medaeng. Daengan itu sebetulnya dulu dari Makassar itu. Para daeng-daeng itu ya ditempatkan di ibu kota kerajaan Jawa itu. Bugisan, itu Bugisan itu juga seperti itu. Jadi mungkin wakil suku-suku di kerajaan Jawa. Sedangkan kerajaan Jawa itu rajanya Pak Jokowi, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur.
Pak SBY itu raja-raja itu. Tapi raja yang terangkat secara demokratis ya, demokratis yang ya masing-masing punya punya latar belakang kehidupan politik Indonesia, perkembangan ya, perkembangan kehidupan politik yang eh, tentunya disempurnakan ke setiap masanya. Bung Karno disempurnakan oleh Pak Harto disempurnakan oleh Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dan semua sebetulnya berjalan lancar saya lihat. Saya kira Pancasila itu juga betul-betul produk dari suatu pemikiran kolektif, walaupun Bung Karno ya tokohnya yang saya sebut atau disebut oleh fenomenologi adalah ego transendental ya. Jadi letak akademisnya Bung Karno di sana ya, di ego transendental ya. Itu menghindari kultus individu yang nggak bisa ya, kultus individu itu walaupun Bung Karno orang Jawa, bahkan saya orang Blitar terus enggak, memang akhirnya keberadaan para pemimpin kita itu mempunyai tempat karena memang kemudian berpikir akademik itu menjadi hal yang penting karena rasional, objektif dan lain-lain. Nah, ya semakin kesini atau semakin maju, semakin berkembang. Nah, sekarang ini itu sebenarnya sudah memakai alat-alat dan lain-lain yang ilmiah gitu ya, perhitungan-perhitungan suara. Tapi jelas di sana astinanya gitu, atau menurut agama apa itu ada setan dan jinnya itu mempengaruhi apa yang lemah di dalam sistem itu untuk mendapatkan berhala. Kalau itu memang tujuan berpolitik itu mendapatkan kekuasaan, ekonomi, kekayaan. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Jadi presiden-presiden kita itu sebenarnya presiden yang tidak serakah gitu ya. Bung Karno itu mana dia yang harta kekayaan. Pak Harto itu nggak punya sebetulnya. Rumahnya di Canda, yang kaya putra-putranya gitu ya. Karena dalam sistem Orde Baru itu memang mengembangkan kapitalisme. Ya luput dari komunisme, dari PKI, Pak Harto membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang Pancasila. Nah, Pancasila itu salah satunya harus yang menegakkan UUD 45 sebetulnya, kapitalisme. Tapi sebenarnya pasal 33 sebetulnya yang itu mengindonesiakan ya, ekonomi kekeluargaan. Nah, inilah sebetulnya pidato Bung Karno sebenarnya kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini kurang gotong royongnya ini. Nah, ini yang saya permasalahkan. Oke.